Perang dan keruntuhan ekonomi selalu berjalan beriringan. Porak-poranda bisnis bagi para pengusaha, kehilangan pekerjaan bagi warga lokal, hingga krisis kronik nasional menjadi tantangan utama dalam membangun kembali sebuah negara pasca konflik akbar. تخيل واحد محبوس بقفص صحيح بنطلع ونصدر خلي الدول كلها بدنا نشتغل يعني احنا مالنا مطاريد بس بدنا نشتغل احنا مالنا مطاريد بس بدنا نشتغل بس بدنا شغل. Munib Al-Masri, seorang tokoh penting di bumi Palestina yang hingga saat ini selalu terjun dalam perjuangan negerinya atas penjajahan Zionis Israel melalui hasil dari mega bisnis yang ia rintis setelah terusir dari tanah kelahirannya. Dengan modal awal langkah merantaunya sebesar $400 Amerika di tahun 1952, hingga akhirnya Munib menjadi orang terkaya di Palestina saat ini. Munib lahir di kota Nablus, Palestina pada tahun 1934 dari keluarga yang cukup berada. Ayahnya adalah seorang pedagang emas yang pada akhirnya harus syahid saat Munib masih berusia 1,5 tahun. Munib akhirnya hidup dalam asuhan ibunya seorang diri. Dalam menjalani hidup di usia anak-anak hingga remaja yang dikelilingi oleh dentuman bom, lautan darah, hingga reruntuhan gedung-gedung yang digempur oleh militer Israel, Munib yang berusia 14 tahun harus menjadi salah satu saksi sejarah dirampasnya tanah Palestina pada 14 Mei 1948 atas dideklarasikannya negara Israel oleh David Ben-Gurion, yang menyebabkan kota Nablus yang sebelumnya hidup dalam ketenangan harus luluh lantak saat serangan pasca proklamasi tersebut. Melihat dan mendengar gemuruh pesawat tempur Israel yang bising di atas tanahnya saat membantai orang-orang terkasihnya, Munib meletakkan mimpinya untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur Angkatan Udara Palestina kelak, agar dendam dan air matanya dapat terbayar tuntas dan menjadi pejuang pembebas tanah Palestina. Namun belum sampai pada mimpinya sebagai seorang pilot pesawat tempur terwujud. Di usia 18 tahun, dirinya harus terusir dari tanah airnya akibat situasi yang semakin memburuk pada tahun 1952. Munib memutuskan untuk merantau ke Beirut, Lebanon dengan bermodalkan uang senilai $400 yang digenggamnya. Setelah tiba di Beirut, Munib kembali menguatkan tekadnya menjadi manusia berpendidikan tinggi untuk dapat berjuang untuk negerinya melalui jalan apapun yang Allah takdirkan. Ia pun melanjutkan perjalanan dari Beirut menuju New York, Amerika Serikat, melalui jalur pelayaran panjang dengan kapal laut menggunakan sisa-sisa uang yang ia punya. Munib pun mulai menata hidupnya dengan sebaik mungkin di Amerika dalam kurun waktu 3 tahun perantauannya, hingga akhirnya ia mampu melanjutkan pendidikannya pada jurusan perminyakan di University of Texas pada tahun 1955. Lalu di tahun berikutnya, Munib melanjutkan pendidikannya pada jurusan geologi di Sulross University, Amerika Serikat. Setelah menyerap banyak ilmu di Amerika Serikat, Munib kembali ke Timur Tengah, tepatnya di kota Amman, Yordania. Tujuannya adalah untuk membangun perusahaan pengeboran mineral dan air bernama Engineering and Development Group atau EDGO. Dari perusahaan inilah Munib dikenal sebagai seorang ahli yang mampu menemukan sumber air di tengah kering kerontangnya wilayah Timur Tengah. Kesuksesan beruntun Munib membawanya pada proses ekspansi bisnis di berbagai sektor industri di Timur Tengah, hingga pada akhirnya Munib memberanikan diri untuk kembali mewujudkan mimpinya untuk dapat berbuat lebih untuk tanah kelahirannya, Palestina. Bukan dengan pesawat tempur, Munib bertekad membalaskan dendamnya pada Israel dengan menjadi bagian dari suburnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Palestina. Maka di tahun 1993, Munib mendirikan Palestine Development and Investment atau PADICO bersama beberapa ekspatriat di Palestina. Tujuan utama dari hadirnya PADICO adalah upaya untuk membangun dan menghadirkan investasi di Palestina demi kebangkitan perekonomian nasional di tepi barat dan jalur Gaza, yang pada akhirnya PADICO mampu menghadirkan bursa efek Palestina dan menarik investasi asing dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Namun, jalan juang Munib tak semulus yang kita bayangkan. Sensitifnya isu kemerdekaan Palestina membuat ketar-ketir otoritas Israel yang berujung pada reaksi keras dari mereka. Jalur perdagangan dan distribusi PADICO seringkali diblokade oleh otoritas Israel, hingga minat investor pun menurun dan PADICO kehilangan cukup banyak suntikan dana akibat resiko-resiko tersebut. Banyak hotel milik PADICO yang sunyi hingga ditutupnya sekian banyak pabrik. Namun Munib tak gentar. Baginya, orientasi bisnis PADICO adalah patriotisme, bukan laba semata. Oleh karena itu, mereka harus mampu memikat orang-orang kaya di Palestina untuk bahu-membahu memperjuangkan kepentingan nasional, menyokong perjuangan rakyat Palestina melalui geliat perekonomian. Three religions are present here, and the pulse is fantastic. The emotions are fantastic for everybody. And since God is for everybody, I think Jerusalem should be for everybody.
Namun tantangan perjuangannya melalui lini bisnis pada Edgo dan Padiko tetap membuahkan hasil yang manis. Berbagai strategi dieksekusi hingga Edgo dan Padiko mampu memberikan sumbangsi besar bagi rakyat Palestina melalui Masri Foundation dengan terus menyuplai obat-obatan dan membangun kembali rumah ribuan rakyat Palestina yang berkali-kali diratakan oleh tank dan rudal-rudal milik Zionis Israel. Munib juga membantu operasional berbagai rumah sakit untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Palestina, juga mendirikan berbagai universitas di Palestina. Akses beasiswa bagi anak-anak muda Palestina Munib gelontorkan agar kelak akan lahir munib-munib baru di masa yang akan datang sebagai para penyokong kemerdekaan Palestina melalui berbagai keahlian. Tak sampai di situ, puluhan ribu warga Gaza dan tepi barat mampu terlepas dari cengkraman kemiskinan dan pengangguran atas lapangan kerja yang dibuka seluas-luasnya oleh Munib. Sumbangsinya tak membuatnya jatuh miskin, malah Allah lipat gandakan hingga pada akhirnya Munib dinobatkan sebagai orang terkaya di Palestina saat ini. Berkali-kali Palestina dibunuh, Munib ingin agar kembali menghidupkan Palestina berlipat-lipat ganda. Kini, Padiko telah menjadi perusahaan investasi besar di bawah kepemimpinan salah satu anggota keluarganya yang bernama Basar Masri dengan mengelola dana sekitar 12,7 triliun rupiah untuk pembangunan sektor finansial, energi, industri, hingga properti yang mana hampir seluruh keuntungannya dialokasikan untuk membantu rakyat Palestina. Proyek pengembangan kota terencana bernama Rawabi City di tepi barat pun sedang dikembangkan menggunakan uang pribadinya. Tujuannya adalah untuk mendominasi kependudukan rakyat Palestina di tepi barat yang saat ini mulai banyak diserobot oleh kelompok Yahudi. Meski Munib tak mampu memegang kendali kemudi pesawat tempur angkatan udara, namun Munib mampu menjadi pejuang besar bagi tanahnya yang terjajah melalui bisnis dan investasi. Di usianya yang menginjak 89 tahun, Munib tetap optimis menjadi orang yang akan menyaksikan sejarah kemerdekaan tanah airnya dalam waktu yang tak lama lagi. الله ونعم الوكيل على حكومة العرب. بدناش مساعداتكم يا ابني، بدناش مساعداتكم، هاي مساعداتكم بالمدارس.